Sudah lancar, bacaan bagus, kalau bisa saya sarankan begini, kalau sudah lancar bacaan, sudah baik, janganlah kemudian 30 hari itu dijadikan semua bacaan semua, tidak. Misal targetnya 10 hari qiraah, 10 hari pertama baca aja 10 hari pertama, jadi 1 hari 3 juz ya, 1 hari berapa? 3 juz. Bagi saja, bagi ke waktu-waktu tadi yang saya berikan rumusnya, biar cepat, biar enak ya, biar terasa nyaman, ringan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Nah, ini lebih utama lagi dari yang pertama. Jadi kalau sudah lancar, sudah bagus ini, sudah selesai ini, diselesai, sudah beres, maka pindah pada yang kedua disebut dengan tilawah namanya. Tilawah. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Kalau yang ini setiap hurufnya dapat 10, Ramadan bisa 100, bertepatan dengan malam Al-Qadar dapat lebih daripada 1000 bulan, maka yang tilawah ditambah lagi 4 kemuliaan. Ditambahan dari yang pertama. Orang tilawah itu yang pertama pasti dapat. Karena orang tilawah pasti qiraah. Ya, apa itu tilawah? Tilawah itu baca, paham apa yang dibaca, memahami, mengkajinya. Lu berusaha mengamalkan apa yang dipahami itu. Nah, ini kalau orang begini dijamin oleh Nabi di hadis Muslim. Kata Nabi, orang tilawah itu minimal akan dapat 4 tambahan dari yang pertama tadi. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, hatinya lebih tenang. Makanya orang-orang yang baca Al-Quran dengan memahami terjemahan dan maknanya, itu lebih meresap ke jiwanya dibandingkan cuman baca tapi nggak paham isi. Coba antum baca misalnya yang pendek-pendek dulu, Ad-Duha misalnya. Wad-duha wad-daili idza saja. Anda pertama baca saja tanpa terjemah, tanpa tafsir. Yang kedua, baca terjemahannya, baca tafsirnya, maka sentuhan ke hatinya akan lain. Yang kedua itu akan dahsyat. Saya ulang ya, jika Anda memahami sampai ke artinya, sampai ke maknanya, maka sentuhan ke jiwanya akan lain. Lebih dahsyat. Ya. Ini poinnya. Dan yang paling menarik tuh, mohon maaf ya, ini Anda sudah hidup berapa tahun sih? Belasan tahun, puluhan tahun, berapa kali Anda khatam Quran? Dari sekian yang khatam itu, berapa persen yang Anda pahami? Ini persoalan serius. Kan itu kita bawa dalam sholat. Makanya banyak orang sholat sekarang, di zaman sekarang, orang sholat tapi nggak ngerti bacaan yang dibaca dalam sholat. Celakanya Al-Quran yang dibaca pun tidak dipahami. Silahkan cek dari bacaan Al-Fatihah tiap hari 17 kali, berapa yang dipahami? Lain. Di satu ada ketenangan, yang kedua rahmat Allah, ghasyiathum rahmah. Yang ketiga, hafathumul malaikah, dinaungi malaikat. Jadi malaikat tuh kumpul. Saya tuh Masya Allah ya, kalau Anda punya nanti rencana, dan saya sarankan rencanakan ini, coba ambil setiap waktu misal ya, menjelang maghrib, menjelang buka, kumpul dulu semua, Anda bahas dulu lah, 10 hari selesai 30 juz, nah nanti 10 hari lagi buat tilawah. Misal saya mau tilawah juz 30, jangan banyak-banyak dulu, atau nggak usah banyak-banyak, dari Ad-Duha sampai ke An-Nas baca, lihat tafsirnya, tafsir ini bagaimana, Ibnu Katsir bagaimana ya, Al-Maraghi bagaimana ya, Al-Baghawi seperti apa, Al-Baydawi bagaimana, baca satu-satu maknanya apa, pahami, itu akan lain suasananya. Tadabbur, baca itu, maka ketika Anda baca ini, kata Nabi, hafathumul malaika, itu akan dikelilingi oleh malaikat. Di keluarga cuma ada Anda, ada istri, ada anak 2, 4 orang baca, tapi malaikatnya mungkin 40, 400, 4000. Kalau malaikat sudah di situ menjelang buka, hadir di situ, Anda berdoa sebelum buka, wah itu selesai persoalan Anda. Nanti saat saya masuk kepada fikih itu, saya terangkan kenapa doa puasa itu begitu indah. Dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru. Itu baru doa pembuka. Doa pembuka. Ada doa setelah itu. Dan jarang orang baca itu. Kalau Anda bacakan, tidak akan ditolak dalilnya. Di Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan gak akan pernah ditolak doanya. 3 golongan. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saima hatta yuftira, orang puasa sampai menjelang buka. Menjelang buka tuh bahkan hadis kuncinya mengatakan ini orang puasa ini luar biasa.
nahan lapar, nahan minum, nahan syahwat karena aku. Ini saya kasih tahu Anda begini ya. Saya kasih tahu Anda nih. Maaf ya, maaf. Anda punya asisten rumah tangga nih. Asisten rumah tangga. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan sempurna. Yang paling hebat, maaf. Tugas dimulai jam 6, jam 4 dia bangun. Habis subuh dia nyapu. Anda perintahkan bagian dalam, bagian luar dia sapu juga. Semua disempurnakan. Tiba-tiba begitu tiba waktunya, saat gajian, datang kepada Anda. Bu, Pak, dimohon maaf sekali. Ini anak saya yang bungsu, mau masuk sekolah. SPP-nya kurang 100.000. Jika ibu bapak berkenan, bolehlah gaji saya sekarang bisa ditambahkan 100.000 atau dipotong buat yang bulan depan, buat SPP anak saya. Saya mau tanya pada Anda, apakah pada saat itu dalam kondisi Anda punya, Anda akan pinjami atau Anda akan berikan? Demi Allah saya katakan, Anda tidak akan pernah berikan 100.000, 500.000 Anda berikan. Nih, sampai berapa lama dia sekolah? Udah sekalian beresin sampai selesai. Kenapa? Karena itu ditunaikan dengan sempurna. Asisten rumah tangga bantu Anda sempurna, minta gajian Anda tambah. Anda itu hamba di hadapan Allah. Ibad. Pembantu aja kita itu, hamba. Hamba ini diperintahkan oleh Allah. Yang lain makan-makan dia puasa. Yang lain tidur dia sholat. Yang lain melampiaskan syahwat, dia menahan syahwatnya karena aku, kata Allah. Maka dibalas orang puasa spesial. Pada saat menjelang bukanya diberikan oleh Allah satu kesempatan. Ketika dia berdoa, dia minta, dikabulkan seketika oleh Allah. Di Dhahabat Dhama itu pembuka. Pertanyaannya, doa apa yang dibacakan setelah itu? Nanti kita bahas saat masuk waktunya. Nanti. Ada waktunya, tenang. Jangan tergesa-gesa. Jangan cepat-cepat. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu senang cepat-cepat. Ya. Bahasa Inggrisnya? Tilawah, pahami. Jadi baca, pahami. Malaikat kumpul. Kalau sudah malaikat kumpul enak. Antum tadi cuma 4 orang, malaikatnya banyak. Cuma memang sifat malaikat goib, tidak ditampakkan. Yang kalau tampak nggak jadi antum tilawah. Wadduha. Siapa? Malaikat maut. Mau ngaji? Iya, habis itu saya cabut. Jangan cepat-cepat nyebutnya ya. Yo, sudah ya. Nah, ini yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman inda, yang keempat. 1, diberikan ketenangan. 2, masih ingat? Rahmat, dinaungi rahmat. Yang 3, diliputi malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman inda. Orang itu disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai tilawahnya. Masya Allah. Antum disanjung-sanjung manusia, pengen banget sampai bikin sinetron tersanjung. Sanjung 1, sanjung 2, gitu kan? Tuh sampai selesai. Kenapa disanjung Allah Anda tidak menginginkan? Tilawah. Minta. Paham? Ini. Nah, ini misalnya agendakan 10 hari kedua untuk tilawah. 10 hari ketiga gunakan untuk menghafal. Ya, walaupun hanya 1 surat, agendakan. Saya mau kasih rahasia besar. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang waktu yang paling efektif untuk menghafal Quran. Saya ulang ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu waktu yang paling efektif untuk menghafal Quran. Nanti insya Allah untuk Ramadan kali ini spesial, kita akan langsung bikin satu program khusus untuk pendalaman At-Taisir. 10 hari terakhirnya saya akan maksimalkan. Nanti teman-teman yang sudah pegang ya, mushaf sekarang ini dalam cetakan, jadi saya yakin ada yang belum dapat itu karena sedang dicetak, kita tambah lagi. Stok kemarin sudah habis, kita sedang cetak. Jadi jangan khawatir, yang penting dapatkan yang buku itu dulu 2. MZN dengan Murajaah. Karena itu kuncinya. Mushaf nanti ada aplikasi, kita launchingkan dan nanti mushaf standar bisa dipakai. Karena kita sudah ganti dengan yang Murajaah di situ untuk maksimalnya. Anda nanti setelah dapatkan itu, nanti saat Ramadan di awal pertama kami akan bimbing apa yang dilakukan. Nanti kita akan sampaikan bagaimana menghafalkan Quran 30 hari, 30 juz selama bulan Ramadan. Dan waktu yang paling efektifnya 10 hari terakhir Ramadan. Saat iktikaf. Karena iktikaf ini